Film ini berlatar di Filipina. Cerita dimulai dengan seorang pemuda bernama Sung Jae yang baru saja disiksa dan dikejar oleh 3 preman. Bukan karena nyolong ayam melainkan telah membocorkan rahasia bisnis haram mereka. Beruntung, 2 polisi patroli lewat di waktu yang tepat, sehingga para preman itu pun kabur. Namun dari kejauhan, muncul seorang pria keluar dari mobil sambil membawa pisau. Dan inilah dia, Changi, sosok brutal yang merupakan bos judol di Filipina. Dengan cepat, ia pun langsung menghabisi mereka semua. Adegan lalu berpindah ke Korea Selatan. Di sana, tim reserse sedang melakukan penggerbekan terhadap para pengedar narkoba. Salah satu pengedar mencoba kabur dengan motor. Namun sebelum tancap gas, sudah berdiri di balik motor sosok yang tak lain adalah Don Lee, sang detektif fenomenal yang langsung menghentikannya. Setelah itu, Don Lee dan timnya mendatangi markas para pengedar yang terletak di atap rumah susun. Para pengedar pun panik dan buru-buru menyembunyikan barang bukti. Karena sudah tak sabar ingin membrutal, Don Lee pun langsung membukanya hanya dengan tangan kosong. Semua pengedar pun dilumpuhkan. Di sini, Don Lee menemukan bukti penting, ternyata para pengedar menjual barangnya melalui sebuah aplikasi. Kebetulan, malam itu ada beberapa pelanggan yang akan datang ke lokasi tersebut. Don Lee beserta tim pun bersembunyi untuk memberikan surprise kepada mereka. Malam harinya, tim reserse yang dipimpin Don Lee merayakan keberhasilan mereka dengan makan malam di sebuah kedai. Mereka pun membahas tentang aplikasi yang digunakan para pelaku. Dari informasi yang didapat, aplikasi itu dibuat oleh seorang programmer muda bernama Sung Jae. Tapi sayangnya, polisi tidak bisa meminta kesaksian. Karena Sung Jae baru saja ditemukan tewas di Filipina. Jasadnya kini berada di ruang otopsi. Saat di rumah sakit, Don Lee dan rekannya, Man Jae, bertemu dengan ibu Sung Jae. Sambil menangis, sang ibu bercerita bahwa anaknya bekerja di perusahaan bernama HB Trading Company, yang katanya bergerak di bidang trading saham. Ia memohon agar Don Lee menyelidiki kematian anaknya untuk menuntut keadilan. Sementara itu, kita diperlihatkan sosok pengusaha bernama Tai Sing, pemilik HB Trading Company sekaligus bos besarnya Changi. Di kantornya, ia tengah bertemu dengan rekan bisnisnya untuk memperluas usaha mereka. Di balik layar, HB Trading Company hanyalah sebuah kedok. Karena di Filipina, Tai Sing menjalankan bisnis judol dan mempekerjakan para programmer seperti Sung Jae tanpa bayaran. Changi ditugaskan untuk mengawasi para pekerja dan menghabisi siapapun yang berani menentangnya. Hari itu, Changi menerima laporan keuangan. Di sini, ia pun sadar, meski sudah bekerja keras, terutama dalam mencari member baru untuk situs judol, gajinya nggak pernah naik. Sakitnya tuh memang sangat terasa di dompet. Kembali ke Korea, Man Jae menerima info dari Departemen Cyber bahwa para distributor aplikasi narkoba sudah ditangkap. Fakta mengejutkan terungkap, Sung Jae ternyata bukan bagian dari jaringan itu. Menurut penyelidikan, distributor mencuri aplikasi buatan Sung Jae saat ia masih kuliah, lalu mengubahnya jadi platform jual beli barang haram. Tak hanya itu, perusahaan tempat Sung Jae bekerja di Filipina ternyata perusahaan fiktif yang sudah lama tak beroperasi, dan digunakan sebagai kedok oleh antek-antek Tai Sing. Karena penyelidikannya mulai menemui jalan buntu, Don Lee pun menghubungi ibu Sung Jae untuk menanyakan sesuatu. Tapi naasnya, ibu Sung Jae dikabarkan sudah meninggal gara-gara depresi berat. Saat berada di rumah duka, salah satu kerabat Sung Jae memberikan sebuah surat dari mendiang, sebuah permohonan agar polisi segera menangkap dan menghukum pembunuh Sung Jae. Di sini, Don Lee pun berjanji akan berusaha untuk memenuhi permintaan tersebut. Di lain pihak, Changi dan anak buahnya sedang pergi ke tempat server judol milik saingan mereka. Dan di tengah perjalanan, Changi menyuruh anak buahnya untuk meretas server musuh. Karena servernya tiba-tiba down, pemilik bisnis judol di sana pun langsung kalang kabut. Bersamaan dengan itu, Changi menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan bangunan mereka serta menghabisi semua orang yang ada di sana. Setelah meratakan bangunan beserta semua orang di sana, Changi dan anak buahnya mengambil semua hard drive dari ruang server. Mereka kemudian menghubungi Tai Sing untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Dari hard drive dan hasil peretasan,
dia berhasil mencuri 300.000 data member milik kompetitor. Taising lalu mengatakan bahwa jika Changi bisa mendapatkan 100.000 member lagi, maka upahnya akan dinaikkan sebesar 10%. Dan tanpa pikir panjang, Changi pun langsung menyetujui tawaran tersebut. Di waktu yang sama, Don Lee dan anak buahnya mendatangi Departemen Cyber untuk mencari petunjuk lain terkait aplikasi barang haram tersebut. Di tempat itu, mereka mendapatkan informasi dari salah seorang ahli cybercrime bernama Jisoo, yang intinya mengatakan jika Sung Jae pernah membuat sebuah website judi online saat pertama kali bekerja di Filipina. Sepulangnya dari Departemen Cyber, Don Lee menemui atasannya yang bernama Taisu, lalu membujuknya untuk segera membentuk Satgas Anti Judo supaya kasus ini bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Meskipun awalnya tidak setuju, namun akhirnya Taisu menuruti kemauan Don Lee karena takut ditempeleng. Satgas ini terdiri dari ahli-ahli dari Departemen Cyber, termasuk Jisoo dan rekannya yang bernama Namsu. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung menyusun rencana pengusutan kasus judol serta misteri kematian Sung Jae. Tak lama kemudian, Namsu berhasil menemukan sebuah website bernama Emperor Casino yang dicurigai ada hubungannya dengan tempat bekerja Sung Jae. Untuk menyelidiki lebih lanjut, mereka menyusun rencana untuk menjadi member dengan melakukan deposit terlebih dahulu. Karena butuh uang yang cukup banyak, Don Lee pun mengajak Taisu untuk menemui kenalannya di sebuah klub malam. Namun Jisoo meminta izin untuk ikut bersama Don Lee karena ingin mencoba menjalankan tugas lapangan. Sesampainya di tempat tujuan, mereka justru dihadang oleh para gangster. Dan seketika, Don Lee pun mengeluarkan tinjuan mautnya untuk menghajar mereka semua. Setelah menghajar para gangster, Don Lee langsung menemui bos mereka, yang tidak lain adalah kenalannya. Dan setelah memberikan uang, kedua bos tempat itu pun meminta maaf atas penyambutan anak buahnya yang kurang sopan. Di tempat lain, Changi mengunjungi anak buahnya yang bernama Yusong, lalu menyuruhnya untuk membatalkan pengiriman uang hasil judi kepada Taising, karena sudah terlalu sering melanggar janji. Selain menahan semua uangnya, Changi dan anak buahnya juga akan berangkat ke Korea untuk menagih janji-janji Taising. Di tempat lain, Don Lee dan timnya membahas kasus yang mereka selidiki. Untuk memahami cara kerja bisnis judol tersebut, Don Lee pun langsung teringat dengan seseorang yang dulu pernah ia tangkap dan bernama Jang Iso. Jang Iso adalah seorang gangster kelas teri yang banyak gaya tapi selalu gagal dalam membangun bisnisnya. Setelah kejadian itu ia pun menjadi informan yang sering membantu Don Lee di berbagai tugasnya. Singkat cerita, Don Lee pun menemui Jang Iso di sebuah tempat judi. Rupanya, setelah gagal membangun bisnis sebelumnya, kini Jang Iso mencoba peruntungannya di bisnis ular tangga. Tanpa basa-basi, Don Lee pun memaksanya untuk ikut ke kantor polisi. Di kantor polisi, Jang Iso menjelaskan bahwa sebagian pengusaha bisnis judol sering menculik programmer yang handal lalu memaksanya untuk membuat website judi tanpa dibayar sepeser pun. Dengan begitu, mereka tidak perlu repot-repot mengeluarkan modal. Kemudian dia juga menjelaskan tentang website Emperor Casino yang pernah menjadi inspirasinya untuk membangun bisnis. Karena menurut informasi yang dia dapat, penghasilan mereka bisa mencapai 20 juta dolar dalam sehari atau setara dengan 3 miliar rupiah. Parahnya lagi, pemilik Emperor Casino seringkali menyewa tentara bayaran atau gangster untuk menghancurkan gudang server milik pesaingnya. Bahkan Jang Iso pun pernah menjadi korban dari kelicikan mereka. Setelah semuanya jelas, Don Lee pun menyuruh Jang Iso dan Jisoo untuk menyelidiki salah satu tempat judi yang berhubungan dengan Emperor Casino. Agar tidak dicurigai, mereka berdua memutuskan untuk menyamar menjadi salah satu konsumen di tempat itu. Tak hanya menyamar, mereka juga ikut berjudi bersama pengunjung lainnya. Di tengah permainan, Jang Iso berpura-pura frustrasi karena terus kalah, untuk memancing perhatian para sales judol di sana. Usahanya berhasil. Seorang sales mendekatinya dan menawari untuk bergabung dengan Emperor Casino. Namun saat Jang Iso mencoba menggali informasi lebih dalam, ia malah keceplosan hingga membuat sales itu curiga dan kabur. Beruntung, Don Lee dan tim berhasil menangkapnya. Dari interogasi singkat, terungkap bahwa sales tersebut bekerja atas perintah Yusong, seseorang yang diduga kuat terlibat langsung dalam Emperor Casino. Keesokan harinya, Don Lee menuju bandara untuk mencari Yusong, orang yang dikabarkan akan datang ke Korea untuk bertemu dengan bosnya. Setelah menunggu cukup lama, sosok yang mereka cari akhirnya muncul. Don Lee dan tim pun membuntutinya secara diam-diam. Yusong ternyata menuju sebuah toko pakaian, yang sebenarnya hanya kedok untuk kegiatan ilegal Yusong. Namun sebelum sempat ditangkap, Yusong menyadari bahwa dirinya diawasi dan mencoba kabur menggunakan mobil di belakang toko. Sial bagi Yusong,
Mobil yang ia naiki ternyata mobil polisi. Di sisi lain, Changi dan anak buahnya telah sampai di Korea dan langsung menuju villa pribadi milik Taising untuk menagih janji busuknya. Namun seperti biasa, Taising berdalih dan menolak menaikkan gaji mereka, kali ini dengan alasan butuh dana besar untuk memperluas bisnis kripto. Walau sudah berulang kali dibohongi, Changi masih mencoba bersabar. Tapi dia memberi peringatan keras, jika Taising melanggar janji lagi, maka ia tidak akan segan menghancurkan seluruh bisnisnya. Sementara itu, Donli dan tim menginterogasi Yusong terkait Emperor Kasino. Berdasarkan penyelidikan tim cyber, terungkap bahwa toko pakaian milik Yusong hanyalah alat pencucian uang dari hasil judol. Sayangnya, belum ada bukti kuat yang mengaitkan Yusong langsung dengan Emperor Kasino. Ia tahu, jika sampai membocorkan informasi tentang Taising, maka nyawa bisa menjadi taruhannya. Di tempat berbeda, Taising memerintahkan anak buahnya, Ji Hyuk, untuk menyuap seorang reviewer kripto agar meloloskan koin miliknya dari pemeriksaan keamanan. Jumlah suapnya tak tanggung-tanggung, selembar tiket lotre senilai $2 juta. Namun sang reviewer ini dikenal orang yang jujur dan tegas langsung menolak tawaran itu. Changi yang bertugas mengawal Ji Hyuk sudah muak dengan kelakuan Taising yang lebih mementingkan bisnisnya sendiri. Kali ini, dia tak bisa lagi menahan amarah, dan memutuskan untuk menghabisi Ji Hyuk saat itu juga. Karena kejadian tersebut, rencana Taising pun berantakan. Setelah menghabisinya, Changi malah memberikan tiket lotre tadi kepada sang reviewer kripto. Kali ini, si reviewer terpaksa menerimanya karena takut bernasib sama seperti Ji Hyuk. Setelah itu, Changi langsung menghubungi Taising dan mengatakan bahwa ia telah menghabisi Ji Hyuk. Tak hanya itu, Changi juga mengancam akan membuang jasad Ji Hyuk di tempat Taising, supaya polisi menuduh Taising sebagai pelakunya. Meski diancam begitu, Taising tetap terlihat tenang. Rupanya, dia punya rencana yaitu memanfaatkan Yusong, yang baru saja ditangkap polisi, untuk menjebak Changi dan anak buahnya. Ia bahkan sudah mengirim pengacara untuk membujuk Yusong agar mau mengaku bahwa Changi adalah pemilik Emperor Kasino. Dengan begitu, Taising akan bebas dari segala tuduhan, dan Changi lah yang akan dijebloskan ke penjara. Mendengar hal tersebut, Changi dan anak buahnya langsung bergerak menuju kantor polisi untuk mengeluarkan Yusong. Sesampainya di sana, mereka menggunakan taktik lama, memesan puluhan makanan lewat berbagai aplikasi ojek online. Akibatnya, kantor polisi pun langsung kacau, dipenuhi oleh para kurir pengantar makanan. Saat polisi sibuk mengatur keributan, Changi masuk ke ruang interogasi dan langsung menghabisi Yusong. Sayangnya, polisi tiba sesaat setelah Yusong tidak bernyawa. Sementara itu, Taising berada di lokasi kejadian Ji Hyuk. Untuk menghapus jejak, ia memerintahkan anak buahnya yang bernama Kwon untuk memindahkan jasad Ji Hyuk ke lokasi milik Yusong. Tujuannya jelas, agar polisi mengira bahwa Changi, Yusong, dan Ji Hyuk saling menghabisi demi uang. Keesokan harinya, petugas bea cukai menemukan jasad Ji Hyuk di dalam kontainer milik perusahaan Yusong. Mayat itu segera dipindahkan ke ruang otopsi. Menurut dokter forensik, luka tusuk di tubuh Ji Hyuk sangat mirip dengan luka milik Sung Jae dan Yusong, menunjukkan bahwa ketiganya mungkin dihabisi oleh orang yang sama, dan semuanya terkait dengan kasus judi online yang sedang diselidiki. Di tempat lain, Changi dan anak buahnya, Ji Hun, sedang makan malam di sebuah restoran. Di sana, mereka melihat berita di televisi soal penemuan mayat Ji Hyuk. Changi langsung naik pitam. Ia tahu, Taising telah menjebaknya. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghubungi Taising dan mengancam akan membunuhnya jika masalah ini terus melebar. Taising yang biasanya tenang, kali ini terlihat panik. Ia langsung menyuruh anak buahnya, si Kwon, untuk segera menghabisi Changi agar terbebas dari ancaman. Saat malam hari, Donli dan Manjai menghadiri acara perusahaan milik Taising. Mereka berniat mengumpulkan informasi dari para kolega bisnisnya. Tapi secara tak sengaja, mereka satu lift dengan Changi dan anak buahnya. Di dalam lift, suasana jadi tegang karena mereka saling curiga. Begitu keluar dari lift, Changi dan anak buahnya berpencar, membuat Donli dan Manjai kebingungan. Saat Donli masuk ke toilet, ia langsung diserang oleh Ji Hun. Namun, sebelum Donli sempat menghabisi, Ji Hun dibantu oleh anak buah Changi lainnya. Di sisi lain, Manjai kewalahan saat harus menghadapi Changi karena sangat mahir menggunakan pisau. Beruntung, nyawa Manjai masih terselamatkan oleh kehadiran petugas kebersihan yang hendak menjalankan tugas malamnya.
Tapi situasi malah makin rumit. Changgi menangkap si petugas, lalu mengancam akan menghabisinya jika Donli tidak berhenti melawan. Demi keselamatan sang petugas, Donli pun menyerah. Namun ternyata, Changgi tetap menusuk leher si petugas, lalu kabur begitu saja. Setelah itu, polisi menangkap salah satu anak buah Changgi di toilet kemudian dibawa ke kantor polisi. Karena tak mau buka mulut, maka inilah yang terjadi. Manjai dan petugas kebersihan keduanya sudah mendapat perawatan dan dipastikan akan pulih dalam waktu dekat. Bahkan, Manjai langsung OTW ke kantor polisi untuk kembali membantu penyelidikan. Tidak lama setelahnya, Donli berhasil mengungkap identitas Changgi dan Jiun yang ternyata adalah mantan anggota pasukan khusus. Mereka dipecat karena menyerang warga sipil, lalu direkrut oleh Taising sebagai manajer dan tukang pukul di bisnis judol mereka. Wajar saja mereka jago bertarung, tidak seperti Taising yang hanya mengandalkan perintah. Tak lama kemudian, Donli dipanggil kepala kepolisian dan diberi peringatan agar menyelesaikan kasus tersebut dalam 24 jam atau kasus akan dilimpahkan ke departemen lain. Di tengah tekanan itu, Donli membaca kembali surat wasiat dari Ibu Sungjai, yang belum bisa ia penuhi. Saat Donli sedang melamun, Jang Iso dan anggotanya tiba-tiba ikut makan di meja yang sama, menyatakan bahwa polisi harus kompak untuk menangkap para penjahat seperti Taising dan Changgi. Dalam perjalanan pulang, Donli yang sedang emosional melihat geng memukuli pemilik toko dan langsung menghajar mereka habis-habisan. Terinspirasi dari Emperor Kasino milik Taising, Donli pun punya ide untuk membuat website saingan guna menjebak mereka. Di sisi lain, Taising menyuruh Si Kwon menangkap Changgi karena mulai dianggap berbahaya. Namun, Changgi dan Jiun malah berhasil mengalahkan pasukan Kwon. Akhirnya, Changgi justru mengajak Si Kwon untuk bekerja sama menjatuhkan Taising dan membagi kekuasaannya. Sementara itu, Donli memohon izin untuk melanjutkan penyelidikan meski Satgas sudah dibubarkan. Karena tekadnya, ia akhirnya diberi satu kesempatan terakhir. Ia menyusun rencana pamungkas, membuat website judul palsu sebagai pesaing bisnis Taising, dan menyerang server utama mereka. Donli meminta bantuan Jang Iso, mantan penjahat yang kini diberi lencana polisi. Meski lencana itu sebenarnya palsu, cuma semacam logo untuk mainan anak-anak. Jang Iso mengizinkan tempat judinya dipakai sebagai marka server, lalu pura-pura membuka kasino baru di Filipina sebagai penyamaran. Taising terlihat bahagia karena Kwon berhasil menangkap Changgi. Namun ternyata, Si Kwon telah bekerja sama dengan Changgi kemudian menghabisinya. Di sisi lain, Jiu memerintahkan anak buahnya untuk meretas server website saingan baru mereka, yang tak lain adalah website palsu yang dibuat oleh Donli dan Jang Iso. Mereka pun akhirnya terjebak dengan perangkap Donli dan timnya. Polisi Filipina dan tim Donli pun bekerja sama menangkap para anak buah Changgi yang tersisa. Jang Iso dan Donli berhasil menyusup ke gudang server milik Changgi. Meski dihalangi oleh sistem keamanan baru, Namsu berhasil melacak data ke server cadangan milik Taising. Donli lalu menyerbu villa tempat Changgi dan Jiun berada, namun mereka sudah mengambil semua data dan ingin kabur ke bandara. Tak ingin mereka lolos, Donli menghubungi kantor pusat untuk segera melacak keberadaan Changgi di bandara. Setelah beberapa lama kemudian, tim pun mendapatkan informasi keberadaan Changgi melalui CCTV bandara. Setelah diberitahu keberadaan Changgi oleh kantor pusat, Donli langsung bergegas menuju bandara dan meminta agar penerbangan dihentikan sementara. Setelah itu,
Don Lee bergegas menuju ke pesawat tersebut dan setelah sampai, ia menyuruh sebagian penumpang agar segera keluar. Di sini, pertarungan brutal pun tak dapat terhindarkan. 야, 내가 경찰이라. 나한테 잼바르려고. Walaupun Changi mantan pasukan khusus yang tangguh, Don Lee berhasil mengalahkannya. Akhirnya, semua anak buah Tai Sing dan Changi ditangkap. Don Lee dan tim mengunjungi makam Ibu Sung Jae untuk memberi penghormatan. Ia mengatakan bahwa pembunuh putranya telah ditangkap, dan ia akan terus mendoakan mereka. Film pun ditutup dengan adegan Jang Iso ditangkap polisi meski sudah menunjukkan lencana pemberian Don Lee. Don Lee hanya tertawa karena tahu lencana itu cuma akal-akalan.